Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Pada konten kali ini saya ingin melakukan pemupukan yang ketiga untuk tanaman jagung saya, yang mana pada saat ini tanaman jagung saya berusia 26 hari ya setelah kita tanam kemarin awal bulan. Terus untuk pupuk sebelumnya saya menggunakan pupuk dasar dengan menggunakan Ponska ya. Kenapa? Karena Ponska sendiri bisa memacu pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kita tidak menggunakan pupuk dasar sama sekali, serta bisa untuk membesarkan batang ya, batang jagung. Kemudian untuk pupuk yang kedua kemarin saya hanya menggunakan kandungan nitrogen tinggi dan saya memakai urea. Di sini kandungan urea 46% dan itu sangat tinggi sekali. Fungsinya ini bisa untuk menghijaukan tanaman sehingga nanti ketika melakukan proses fotosintesis lebih maksimal dan hasilnya tanaman kita akan tumbuh hijau dan subur ya. Sedangkan untuk Ponska ini fungsinya untuk memperbesar batang sehingga akan terlihat subur ya, seperti itu ya kan. Terus kemudian pada kali ini masuk fase pemupukan yang ketiga. Saya masih memakai untuk kandungan dua pupuk ini, yang mana kita dapatkan dari pupuk bersubsidi, yaitu nitrogen masih tinggi 46%, serta di sini unsur nitrogen juga ada, terus fosfat, kemudian kalium ya. Terus untuk kali ini saya tambahkan pupuk NPK 16 dari produknya Pak Tani. Di sini ini bukan pupuk bersubsidi melainkan non subsidi. Kenapa saya memakai ini? Karena selain terdapat kandungan makro yaitu nitrogen, fosfat serta kalium, tetapi juga ada kandungan mikro. Istilahnya ini adalah bonus. Kandungan mikro tersebut berupa nitrat 7%, kemudian boron 90 ppm, kemudian zinc 60 ppm dan copper 60 ppm serta mangan 55 ppm. Dan nanti ini akan kita mix dengan pupuk bersubsidi agar nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian kalium di sini untuk Ponska 12%. Terus untuk di sini juga ada kaliumnya 16% ya. Sebenarnya untuk masa vegetatif unsur kalium tidak terlalu diperlukan ya kalau menurut saya. Beda lagi kalau sudah masa generatif, tetapi karena memang ini sudah kesatuan kita beli dengan komposisi tersebut ya malah jauh lebih baik ya. Tinggal nanti kita ketika pemupukan ketiga kita lebih dominan ke kalium serta fosfor ya. Fosfor itu biasanya bisa kita dapatkan dari SP. Kalau dari pupuk bersubsidi kita bisa pakai SP36, tetapi kalau dari produk Pak Tani kita bisa memakai Vertipos. Terus kita balik ya, kita lihat untuk kandungannya sendiri. Di sini untuk kenapa dikatakan 16 karena kandungannya itu 16%. Jadi nitrogen 16%, fosfat 16%, kemudian kalium 16%. Untuk magnesiumnya sendiri sekitar 1%, kalium 5,5% ya. Terus sulfur di sini 0,09%. Dan di sini yang saya katakan tadi ini adalah unsur mikronya ya. Jadi kalau ini makro sejenis
NPKMS ini adalah makro ya. Makro ini unsur yang harus tersedia dan terpenuhi ketika kita menanam segala sesuatu. Tapi kalau mikro ini harus ada meskipun sedikit. Jadi kalau ini harus banyak, tetapi ini harus ada kalau meskipun sedikit. Jadi ketika kita membeli Pak Tani, ini sudah tersedia ya dalam satu kesatuan ini kita sudah dapatkan. Tetapi kalau untuk pupuk bersubsidi ini tidak ada, hanya unsur makronya saja yang tersedia seperti nitrogen, fosfat, kalium serta sulfur ya. Biasanya sulfur itu bisa kita dapatkan dari pupuk ZA. Terus untuk pengaplikasiannya sendiri ya. Di sini untuk tanaman hortikultura untuk dosisnya ternyata hampir sama dengan padi dan jagung, sekitar 100 sampai 500 kilo per hektar. Tetapi jika untuk kelapa sawit lebih tinggi, maksimal 300 kilo per hektar ya. Oke rekan-rekan, untuk tanaman jagungnya sendiri seperti ini. Ini adalah umur 26 hari pasca kita tanam, dan kemarin ini hanya habis 2 sak, yaitu Ponska serta urea ya. Dan kali ini akan saya tambah dengan NPK 16 dari Pak Tani. Untuk cuaca sedikit mendung, tetapi tidak masalah karena untuk pemupukan malah jauh lebih baik. Beda dengan kita menyemprot menggunakan pestisida, itu harus cuaca dalam keadaan cerah ya dan tidak mendung, serta pagi atau sore hari. Terus kemudian mungkin rekan-rekan bertanya, kalau memang pupuk non subsidi itu bagus, kenapa kita tidak memakai full pupuk non subsidi ya? Oke, saya jelaskan di sini. Jadi untuk penggunaan pupuk kita harus pintar-pintar ya sebagai petani untuk mensiasati, karena harga pupuk itu tidak murah ya rekan-rekan untuk yang non subsidi. Karena saya tadi beli NPK 16 itu harga 335 ya di sini. Itu saja hanya 20 kilo. Dan apabila kita membeli lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi sekitar 50 kilo, otomatis harganya akan lebih tinggi dan nanti akan terjadi pembengkakan biaya. Oleh karena itu kita siasati dengan kita mix dengan pupuk bersubsidi, karena pada kandungan pupuk bersubsidi itu sudah ada kandungan nitrogen, fosfat serta kalium, tetapi lebih rendah. Oleh karena itu kita nanti akan kombinasikan dengan pupuk non subsidi sehingga kita memperoleh kandungan nitrogen yang cukup tinggi, kemudian fosfat juga tinggi serta kalium. Jadi seperti itu ya kan. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencampur untuk pupuknya dan kita akan melakukan pemupukan ya. Untuk bentuknya pupuk Pak Tani NPK seperti ini rekan-rekan ya. Granul warna biru dengan kondisi yang sangat cerah, tidak pucat ya, dan licin ya. Terus ini urea, mungkin sudah banyak yang tahu karena ini sudah menjadi pupuk yang dipakai oleh petani karena ekonomis. Kemudian Ponska, untuk Ponskanya di sini warnanya agak pucat dan besar-besar, tetapi ini masih produk asli dari Petro ya. Untuk perbandingannya sendiri, saya memakai ini ya. Ini adalah apa? Wadah seng. Ini biasanya sekitar 1 kilo. Jadi untuk perbandingannya kita memakai Ponska
5 ini ya, 5 wadah ini, 3 4 5. Kemudian untuk urea di sini saya memakai 7 wadah, 3 4 5 6 7 ya. Nah, sedangkan untuk NPK 1616 kita hanya menggunakan 1 wadah ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kan ya. Semoga bisa menjadi tips yang berguna. Jadi kenapa kita campur sedikit-sedikit, karena agar lebih bercampur secara maksimal ya, karena tempatnya juga cuma selebar ini, jadi nggak masalah meskipun kita harus sering-sering mencampur. Yang penting kita menghasilkan hasil yang rata ya.